Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana pelajaran sebelumnya tentang pengertian mobilitas sosial? Saya harap anakku semua bisa memahami dengan baik. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Adapun materi yang kita pelajari pada hari ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa mobilitas sosial menurut Paul B. Horton adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sebelum masuk materi, silakan anak-anakku perhatikan gambar slide tersebut. Terdapat lambang sekolah dari kelas 7 menuju ke kelas 8. Apakah sudah termasuk mobilitas sosial? Termasuk jenis apakah mobilitas sosial tersebut? Tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kegiatan bentuk-bentuk mobilitas sosial pada dasarnya dapat kita ketahui dalam kehidupan, baik lingkungan tempat tinggal, informasi media cetak seperti surat kabar ataupun berita, atau informasi dari media sosial. Nah, perhatikan pada slide tersebut. Seperti kita ketahui, terdapat 3 macam bentuk mobilitas sosial yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yakni yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing. Yang kedua, mobilitas vertikal turun atau social sinking. Dan yang ketiga, mobilitas horizontal. Nah, anak-anakku yang cerdas dan hebat, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mobilitas naik atau mobilitas climbing. Mobilitas ini terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang karyawan pada toko dari sebuah perusahaan karena prestasi yang baik, dia diangkat menjadi kepala cabang wilayah kerjanya tersebut. Silahkan anak-anakku perhatikan gambar di slide. Terlihat sebelumnya, Joe Biden sebelumnya pernah dirangkum dari biografi.com. Joe Biden pernah menjadi wakil presiden Amerika Serikat ke-47 bersama Presiden Barack Obama tahun 2008 dan terpilih kembali tahun 2012. Dan menurut Wikipedia ORG, Joe Biden saat ini berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 setelah dilantik tanggal 20 Januari 2021. Mobilitas yang kedua adalah mobilitas vertikal turun atau social sinking. Merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Misalnya pada slide terlihat Presiden Barack Obama pernah menjabat presiden 2 periode dari tahun 2008 sampai tahun 2016. Setelah tidak lagi menjadi presiden, dapat mengalami mobilitas ke bawah.
Mobilitas yang ketiga adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Misalnya, kejadian yang menimpa Pak A merupakan contoh mobilitas horizontal. Misalnya, Bapak A pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Atau contoh pada slide gambar tersebut, tampak dua orang pegawai sedang memperhatikan lokasi tempat kerjanya di perusahaan yang baru setelah dipindahkan ke tempat kerjanya dengan jabatan yang sama, yakni kepala supervisor. Setelah kita mempelajari ketiga mobilitas sosial tersebut, ada sebuah pesan moral yang kita petik dari materi pada pertemuan kita hari ini, yakni jika anak-anakku ingin naik status atau level sosialnya, maka sebagai seorang pelajar, tunjukkan prestasi dan kinerja yang baik mulai saat ini. Dan jika mengalami penurunan prestasi, tetap semangat, jadikan sebagai cambuk untuk kembali menaikkan status kualitasmu atau levelmu. Agar tujuan pembelajaran kita tercapai pada hari ini sebagai bahan untuk menguji kompetensi anak-anakku sejauh mana pemahaman terkait materi hari ini. Silakan anak-anakku perhatikan dan menganalisa pada slide tersebut. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Saya harap kalian bisa memahami dengan baik materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anakku mempelajari materi faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial.